Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan dan seputar aplikasi pinjaman online atau yang biasa disebut dengan pinjol. Langsung saja tanpa berbasa-basa lagi, di video ini saya akan membahas tentang apa sih detik-detik pertanda DC lapangan tuh datang ke rumah kita atau ke kantor kita dan kapan tuh gitu. Oke, simak video ini sampai habis ya biar nggak gagal paham dan jangan di skip-skip. Gimana teman-teman kabarnya yang masih gagal bayar atau yang baru akan gagal bayar? Pasti resah dong ya. Untuk teman-teman saya doakan ya buat kalian semua sehat, lancar rezekinya dan kuat menghadapi cobaan hidup yang dimana kalian sedang gagal bayar pinjaman online. Saya paham ya teman-teman ya dengan kondisi kalian. Saya juga pernah merasakan di posisi kalian. Jadi kalau sedang gagal bayar itu apapun serba gak enak, makan enak rasanya gak enak gitu. Mau tidur susah, bahkan gak bisa tidur gitu kan, kurang tidur, malas pegang HP karena HP-nya itu diteror-teror terus, berdering-dering terus. Kerja juga jadi gak konsentrasi mikirinnya apakah DC akan datang ke kantor kita, apakah kantor kita akan ditelepon DC gitu. Pokoknya kita akan merasakan keresah banget deh gitu. Saat kita di rumah juga kita jadi resah gitu, resah dan gelisah lah. Dengar suara motor parkir di depan atau lewat depan rumah aja kita deg-degan gitu. Takut kalau yang itu DC datang gitu. Ada orang asing ketok-ketok pintu itu ucapin salam, wah kita deg-degan tuh, wah itu siapa tuh gitu. Pokoknya semua serba jadi parno lah. Untuk kalian yang sedang melihat atau menonton video ini di channel ini, saya rasa tepat ya untuk teman-teman ya. Di channel ini saya akan terus fokus memberikan informasi dan edukasi tentang solusi pinjaman online, gagal bayar di pinjol atau permasalahan keuangan dan pinjaman online yang lain-lainnya. Satu hal yang menjadi keresahan teman-teman adalah saat yang sedang gagal bayar online, apakah itu boleh galbay? Ya. Apakah galbay itu bahaya atau gimana? Nah, pada dasarnya gagal bayar atau yang disebut dengan gagal bayar itu umumnya ya hal yang biasa. Jutaan orang itu merasakan gagal bayar seperti Anda. Jadi Anda tuh nggak sendirian gitu. Oke, balik lagi ke permasalahan gagal bayar. Pasti akan ada resiko-resiko teror dari pihak pinjol itu sendiri. Dari ancaman WA, spam telepon, serta ketakutan adanya DC lapangan yang akan berkunjung ke rumah atau ke kantor kita gitu. Nah, jadi sadari dulu ya teman-teman ya, Anda tuh gagal bayar sebenarnya hal yang salah. Pada intinya kita tuh nasabah yang one prestasi, yang disebut mereka pihak pinjol tuh kita tuh seperti itu. Karena kita dianggap ingkar janji dengan perjanjian di pinjol itu tersebut. Tapi yang sering membuat resah itu bukan hal yang basi lagi kalau kita tuh ditagih secara barbar, secara sadis, secara intimidasi dan sebagainya gitu. Karena mereka itu berpikir gimana caranya uang yang sudah kita pinjam itu balik ke mereka. Mereka pakai caranya bagaimana pun nagihnya pakai cara seperti itulah. Karena syarat yang mudah itu, pencairan yang mudah antara peminjam sama si pendana pinjaman itu nggak perlu bertemu. Akhirnya kita cuma disodori surat perjanjian, terus kita menyerahkan data kita ke pinjol, verifikasi muka, tengok kanan kiri, mangap kanan kiri gitu kan, dan akhirnya udah kita tercairkan secara cepat. Nah, di sini saya akan membuka mindset kalian ya, gitu kan. Saya juga membuka data-data ini dari artikel nih biar kalian juga paham juga gitu. Jadi saya bukan asal bicara aja gitu. Tapi data yang saya kasih tahu itu pun nggak sepenuhnya valid ya. Tapi ini menjadi perbandingan rata-rata kita bisa tahu tentang akan hal info ini. Nah, menurut beberapa artikel dan sumber internet, DC lapangan itu kapan datangnya? Nah, dari artikel yang saya baca itu rata-rata menjelang 90 hari kita telat bayar. Jadi menjelang 90 hari telat bayar. Ya, DC itu sudah boleh mulai bertebaran untuk mendatangi nasabahnya yang gagal bayar. Nah, dengan kata lain, kalian yang gagal bayar seminggu aja telat udah bisa didatengin. Walaupun mereka sebenarnya ada prosedur ya, mereka mereminder di telepon, SMS dulu gitu. Nggak langsung tiba-tiba DC datang, tapi kan biasanya kan kalian akan ditelepon dulu kan atau di SMS. Bahkan 2-3 hari kalian belum jatuh tempo aja sudah diingetin, ya nggak? Nah, karena aturan penagihan itu hanya 90 hari, ini emang ini jadi himbauan oleh OJK ya, gitu. Jadi tergantung pinjol itu, mereka mau datang pas 3 bulannya atau sebelumnya. Tapi anehnya yang menjadi dilema, yang seharusnya 90 hari, mereka tuh nggak boleh datang atau melebihi 90 hari, mereka nggak boleh datang. Nah, ini yang banyak dilanggar. Banyak kan cuman lewat 4 bulan, 5 bulan, bahkan kita ada DC yang datang. Yang itu pernah saya bahas lah di video yang sebelumnya. Tapi kalau penagihan sebelum 90 hari itu jadi hal yang wajar. Nah, jadi jawabannya jelas ya, kapan sih DC ini datang dan tanda-tandanya apa.
Nah, tanda-tandanya adalah apabila kalian mendekati 90 hari semenjak nggak ada cicilan atau pembayaran yang masuk ke pinjol itu sendiri. Jadi tanda-tandanya bukan kalau kita nggak ditagih lagi ya. Misalnya seminggu kalian ditagih bertubi-tubi, aman nih. Kalian kok nggak ada yang nagih ya? Kemarin ada yang nagih nih seminggu. Kok diem. Apa nanti DC-nya tiba-tiba dateng gitu kan? Itu bukan itu tanda-tandanya gitu kan. Tanda-tandanya itu cuman Anda tuh lagi resah aja, lagi gelisah aja. Jadi DC yang suka ngechat gitu kan, ngechat kalian sama yang DC lapangan itu jelas berbeda kerjaannya. Yang ngechat itu cuma meremender, mengintimidasi, pokoknya kalian diancam. Kalau DC lapangan tuh kerjanya kayak setan. Pokoknya tiba-tiba datang aja ke rumah, mereka tuh nggak bilang-bilang gitu kan. Ada kasus dari subscriber saya gitu, dia cerita ke saya, dia di Tunaiku seminggu aja gagal bayar udah didatengin sama DC. Nah, jadi kalau mau dibilang katanya menjelang 3 bulan itu rata-rata. Nah, faktanya juga ada yang seminggu DC dari Tunaiku datang. Nah, setahun lalu ada dari Jolo yang seminggu aja udah datang. Nah, jadi suka-suka dia gitu. Jadi kalau mau dibilang tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya saat kalian gagal bayar aja udah termasuk tanda-tanda kalian akan didatangi DC. Nah, paham ya sampai situ ya? Bahkan juga ada orang yang gagal bayar yang udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan nggak ada DC yang datang sama sekali. Jadi itulah aneh lah. Makanya yang gagal bayar tuh banyak, jutaan orang mungkin di Indonesia gitu. Sedangkan untuk para DC berapa sih orangnya gitu? Tapi gini teman-teman ya, kabar baiknya nggak semua aplikasi pinjol itu punya DC lapangan ya. Kabar baiknya nggak semua DC pinjol di aplikasi pinjol itu punya DC lapangan. Yang punya DC lapangan itu cuma pinjol-pinjol kelas kakap. Yang sudah pasti, yang sudah merata itu Aku Laku. Dia pemain lama tuh. Terus kedua Kredivo, terus HCI ya, terus Tunaiku. Nah, setelah itu mungkin ada Kredit Pintar dan sebagainya. Nah, itu pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti saya akan bahas lagi ya. Terus buat aplikasi-aplikasi yang lainnya mungkin kayak EasyCash, mungkin buat Indodana, Kredito atau Shopee, masih dikabarkan masih random, walaupun ada tapi random. Jadi nggak semuanya orang gagal bayar itu didatengin. Tagihannya besar atau kecil, nggak mungkin nggak semuanya bisa didatengin. Jadi mungkin keterbatasan SDM DC-nya yang nggak terlalu banyak di lapangan. Jadi gini ya kesimpulan teman-teman, kapan sih tanda-tandanya DC itu datang? Jawaban saya netral ya. Biasanya menjelang terlambat 3 bulan semenjak nggak ada pembayaran atau ada cicilan masuk. Mungkin ada triknya, kalau misalnya sudah mau 3 bulan nggak ada cicilan, kita bolehlah cicil di awal, cicilan pertama gitu kan. Itu mungkin bisa menghambat DC datang atau enggak, ataupun tetap aja ada yang DC datang. Setidaknya kalau ada DC datang itu kita masih bisa mengcounter, saya sudah berusaha mencicil gitu kan. Oh ya udah gitu. Lagian juga DC kan punya data. Jadi gini, kenapa saya bilang menjelang 3 bulan? Biasanya DC pinjol itu memberikan waktu. Kemungkinan dia memberikan waktu mungkin 1-2 bulan, dia memberikan spare waktu lah buat nasabahnya. Siapa tahu dia masih bisa mau bayar di bulan ke-1 atau bulan kedua setelah terlambat. Makanya DC itu malas datang dulu gitu. Kecuali udah 3 bulan, nah ini udah pasti udah didatangi gitu. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa 1 bulan bisa didatangi? Bisa jadi dia cuma hanya lewat di beberapa nasabah di lokasi itu yang sedang gagal bayar, terus melihat datanya, wah ada nih nasabah yang di daerah ini yang lagi telat bayar juga, walaupun baru seminggu, walaupun baru sebulan, akhirnya ya udah sekalian aja deh gitu. Jadi nggak jadi patokan, suka-suka dia lah gitu mau datang mau kapan. Tapi gini teman-teman, nggak menutup kemungkinan ya 1 atau 2 bulan telat aja biasanya udah bertebaran. Terus gimana nih bang solusinya? Terus kalau saya sih begini, nggak usah dipikirin kapan DC datang ya. Kalau mau datang ya itu nasib-nasiban aja deh. Kalau datang syukur, nggak datang ya udah gitu kan. Kalau kalian takut gitu kapan lah, itu malah jadi doa kita mau ngundang DC kita buat datang. Pokoknya nggak usah dipikirin deh gitu kan. Jadi saya bilang tadi ya, kalau udah pasti Aku Laku, Kredivo, Tunaiku dan HCI itu ada DC lapangan ya. Kalau untuk yang lain-lainnya masih dikatakan abu-abu lah. Oke, itu saja ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian ya. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.